Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ngatugo Prastio dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas dan pembelajaran berbasis teknologi. Sengaja kali ini saya akan menggabungkan dua mata kuliah ini dalam satu pembahasan, yaitu bagaimana kita menerapkan berpikir inovatif dalam mengikuti perkuliahan, sehingga semangat kita untuk mengikuti perkuliahan ini akan terus menyala dan bisa meningkatkan produktivitas dalam berkarya, terutama membuat tulisan atau membuat proposal penelitian. Saya sendiri mengalami yang namanya burnout atau kemandekan dalam berkarya, kemandekan dalam bekerja, kebosanan dalam kuliah. Maka sudah semestinya kita harus bisa mendeteksi diri untuk mencegah berulang kembali rasa malas, rasa ngantuk, rasa tidak semangat mengikuti perkuliahan. Terlepas mungkin karena tidak ada teman ketika tatap muka, atau kemudian gaya mengajar dosen yang tidak begitu disukai, materi pembelajaran yang itu saja, atau hal-hal lain yang mengancam semangat atau motivasi para mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Materi berpikir inovatif ini juga bagian dari self reminder atau mengingatkan diri saya sendiri, sehingga kemudian saya juga semangat untuk mengajar, semangat untuk berkarya. Semangat ini juga yang ingin saya tularkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya agar tetap semangat, tetap fight dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya. Mungkin dirasa materinya campur aduk, tidak ada masalah. Yang penting ada transfer of knowledge and values, ada peningkatan pengetahuan maupun kebijaksanaan setiap hari yang dapat kita peroleh dari apapun mata kuliahnya. Nah, kalau kita berbicara inovasi, sebenarnya inovasi itu apa? Ya, secara sederhana kalau kita buka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, itu dikatakan inovasi ini kegiatan mengembangkan diri, kegiatan memanipulasi diri, kegiatan merekayasa diri untuk menambah nilai kemanfaatan kita, untuk menambah pendekatan baru yang kita gunakan untuk problem solver, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sehingga kuliah kita semakin praktis, cara kerja kita semakin praktis, pikiran kita dalam mengambil keputusan juga semakin praktis dan sebagainya. Berpikir inovatif ini bisa diterapkan dalam proses belajar kita maupun hasil belajar yang kita inginkan, dalam tataran proses maupun dalam tataran outputnya atau hasil atau result yang ingin dia diselesaikan. Saya ingin mengajak bahwa berpikir inovatif ini bisa dari ide, dimulai dari ide, dari gagasan, dari metode, dari alat, dari prosedur, dari bagaimana thinking style kita, cara berpikir kita dalam melihat tugas, melihat masalah, dalam mengerjakan penugasan atau menyelesaikan perkuliahan ini, atau dalam tataran yang lebih besar lagi bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita memimpin organisasi dan sebagainya. Pada intinya kita ingin mengenalkan cara baru, cara melihat yang baru, cara mengambil keputusan yang baru, cara bersikap yang baru, agar adanya peningkatan kinerja kita, ya. Ini memang proses yang panjang, tapi sebagai bentuk akumulasi dari diri kita akan melawan
kemalasan dalam diri kita, melawan kebosanan dalam diri kita. Yang satu hal yang paling harus dilakukan adalah seperti katanya salah satu tokoh yang terkenal, Stephen Covey, mengatakan bahwa satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan cara baru, ada prinsip namanya begin with the end of mind. Mulai dari apa sih tujuan akhir kita yang kita inginkan. Kita harus bisa membayangkan tujuan akhir kita untuk apa. Kita belajar penelitian atau belajar menggunakan teknologi ini untuk apa. Bahwa kita ingin ilmu kita semakin besar, kemampuan kita semakin teruji dan sebagainya. Sehingga kemudian ada misi yang jelas yang harus kita lakukan. Oleh karena itu langkah pertama adalah memberisi cara berpikir kita. Selama ini menyelesaikan tugas adalah karena ingin dapat nilai misalnya ya, itu bagus. Tapi dalam proses mengerjakan tugas dengan motivasi nilai ini, apakah suasana hati kita semakin hidup? Apakah kemampuan berpikir kita semakin berkembang? Ataukah sikap kita semakin bijaksana dan sabar dalam melihat masalah ini? Disinilah kita harus bisa mengedukasi, tidak mendidik diri kita, tidak hanya pada kemampuan mengerjakan tugas kuliah, namun juga bisa mengembangkan cara berpikir kita, mengembangkan cara bersikap kita. Karena kuliah yang bagus itu tidak hanya memintarkan otak, tapi juga membuat diri kita harus semakin sabar, semakin antusias dalam segala majelis ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu saya ingin mahasiswa saya dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas dan pembelajaran berbasis teknologi ini ingin coba sampean tulis berbagi pengalaman ya, bagaimana sampean melawan kebosanan di saat daring ini, inovasi apa yang sampean terapkan dalam menyelesaikan masalah kebosanan, kejenuhan, rasa yang tidak antusias dalam mengikuti perkuliahan apapun itu. Kita ingin bahwa inovasi yang kita kerjakan baik proses ini dengan proses ini bisa diterapkan tepat sasaran dan mudah dikerjakan. Coba sampean temukan caranya ya. Ya boleh berangkat dari adopsi gaya seorang yang lain, mengadopsi atau mengcopy paste cara orang lain berinovasi, sampean terapkan pada diri sampean sendiri. Jadi ayo kita berbagi pengalaman bagaimana kita menyelesaikan problem kurangnya inovatif dalam pengembangan diri kita. Sehingga ya setidaknya ketika kita mulai memikirkan ide baru, solusi baru dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi pemikiran, dari segi sikap, maupun dari segi proses, itu kita bisa belajar mendewasakan diri. Oleh karena itu mata kuliah hari ini, materi kali ini adalah refleksi diri, bagaimana memunculkan ide-ide inovatif untuk memperbaiki diri, tidak hanya untuk memperbaiki kualitas belajar kita, tapi yang lebih penting lagi memperbaiki diri kita agar lebih semangat dalam kuliah, semangat dalam menulis, semangat dalam beraktivitas yang positif, semangat dalam ya bekerjasama dengan orang lain untuk menghasilkan karya-karya yang hebat. Oleh karena itu ringkasan mata kuliah bagaimana kita berpikir inovatif ini ada 3. 1, menumbuhkan sikap inovatif ini pertama dari segi pikiran, munculkan imajinasi
yang bersifat solutif atas kondisi belajar saat ini, kondisi kuliah saat ini yang sampean alami. Kemampuan imajinasi apa ya sehingga sampean terbebas dari rasa ngantuk, rasa malas, rasa tidak semangat. Yang kedua, inovasi sebagai bagian dari sikap kita. Yang tadi pertama adalah dari pikiran, thinking style. Yang kedua dari sikap, personality kita. Bagaimana kita mau menerima perubahan, mau menerima pembaruan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Strategi apa yang kita lakukan. Yang ketiga berkaitan dengan proses memperbaiki diri. Ada 3 ya. Inovatif dipandang sebagai thinking of style, 2 personality, 3 process of learning. 3 hal inilah yang sedikit menjadi fondasi orang-orang untuk berpikir inovatif, khususnya menyelesaikan masalah misalnya malas belajar kita. Ingin sampean semuanya yang ikut mata kuliah saya, baik itu di penelitian tindakan kelas maupun di kuliah pembelajaran berbasis teknologi, menuliskan pengalamannya, strategi apa secara inovatif untuk mengalahkan rasa malas dalam kuliah. Kalau yang itu dari mata kuliah PTK, pendekatan-pendekatannya pendekatan ilmiah. Kalau itu dari mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi, pendekatannya berbasis teknologi apa yang bisa membuat kita tidak malas kuliah. Seperti itu. Kurang lebihnya, kalau masih kurang paham bisa di WA ke saya. Terima kasih. Saya ingatkan kembali, memulai inovasi berangkat dari pikiran kita. Begin with the end of mind. Mulailah dari misi kita, misi akhir kita dalam mata kuliah ini apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.